Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fi darini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tambihu tsani, utawi iki ku tambah kang nomor loro. Ada hal penting yang perlu disampaikan ada dalam bab ini. Nau yang ke-22 ini. 22 apa ya? Ini sampai 27 ini ada hal-hal penting terkait sanad, urusannya sama bacaan Al-Quran yang perlu disampaikan gitu. Sampai ada 4 tambah. Kalau bahasan intinya sudah disampaikan oleh Asy'uti. Wala ngendika sapa Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi fil Burhani, ing dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ngendikane Al-Qur'an utawi Al-Qur'an wal qiraatu lan utawi pira-pira qiraat. Dua istilah ini iku hakikatane dua substansi mutawayyiratani kang beda karone. Beda. Quran dan qiraat berbeda. Ini bagaimana perbedaannya? Fal Qur'anu maka utawi Al-Qur'an wal wahyu adalah wahyu al-munazzalu kang den turunaken ala Muhammadin ing atase Sayyidina Muhammad lil bayani kangge bayan, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, wal ijazi lan melemahkan pihak yang menantang. Sementara wal qiraatu lan utawi qiraat iku ikhtilafu alfazil wahyi, beda-bedane pira-pira lafate wahyu, suara dan huruf al-madhkuri kang disebut fil hurufi ing dalam huruf, atau kaifiyatuha, tata carane lafat, cara bacanya, entah itu min takhfifin saking meringankan, takhfif bacaan takhfif, wa tasydidin lan menyangatkan atau bacaan tasydid, wa ghairihima lan lintune liyane takhfif lan tasydid. Titik. Jadi berbeda. Quran itu sesuatu yang lain, qiraat adalah sesuatu yang lain gitu. Tetapi ada hubungan di antara keduanya. Al-Quran wahyu. Tetapi al-qiraat itu berbeda-bedanya bacaan, berbeda-bedanya bacaan terhadap wahyu tersebut. Wal qiraatu lan utawi pira-pira qiraat as-sab'u kang pitu iku mutawatir indal jumhuri, bicara sanad ini sudah kalau istilahnya mutawatir. Indal jumhuri dalam ngersane jumhur, mayoritas ulama qiraat. Wakil lan den ngendikaaken, ndak jelas siapa yang ngomong, bal masyhuratun, balik masyhuratun, qiraah masyhurah, ndak mutawatir itu. Yang qiraah sab'ah itu statusnya masyhur saja. Ada yang bilang begitu. Ya, wong perbedaan. Tinggal ditahqiq mana yang benar. Nah, nanti tahqiqnya. Qala ngendika Az-Zarkashi, sapa Imam Az-Zarkashi, wa tahqiq lan utawi tahqiqnya, maksudnya realisasinya, menyatakannya mana sesungguhnya yang lebih tepat, apakah mutawatirah atau masyhurah. Iku annaha sak temene qiraah sab'ah iku mutawatiratun, mutawatir
anil a'immati as-sab'ati saking pira-pira imam as-sab'ati kang pitu setelah 200 tahun yang jelas. Jadi munculnya al-a'immah as-sab'ah ini setelah 200 tahun. Di masa Nabi yang enggak ada. Tidak ada yang seperti ini karena maklum sudah tidak ada perdebatan lagi. Maklum dikala itu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan beberapa sahabat-sahabat yang lain itu sudah maklum. Ini persoalannya hanya persoalan periwayatan mana yang lebih akurat untuk dijadikan sumber sanad gitu. Karena kalau ngurus soal di luar itu, maksudnya di luar soal kemasyhuran itu, nanti Abu Bakar nih kok nggak kecandak sebagai imam qiraah gitu. Padahal beliau mestinya lebih banyak gitu, karena lebih dekat dengan Rasul, Islamnya pertama kali. Tapi tidak ngurus itu. Abu Bakar tidak dikenal sebagai a'immatul qurra gitu ya. Dari pencanatan nanti larinya mesti ke Sayyidina Ali atau ke Ubay bin Ka'ab. Gitu, tidak dikenal sebagai itu. Karena itu istilah al-a'immah as-sab'ah ini belakangan. Amma tawaturuha anin nabi fa fi nafur. Nah, amma anapun tawaturuha utawi kemutawatirane qiraah sab'ah anin nabi saking Kanjeng Nabi fa fi pokok iku ing dalem persoalan kemutawatirane saking nabi nafrun utawi tinjauan. Nah, kalau soal segi kemutawatirannya hingga sampai nabi, apakah qiraah sab'ah ini dari nabi dan hanya terbatas sab'ah saja, tidak ada yang lain? Nah, itu perlu ditinjau. Artinya ada rincian-rincian yang perlu dikecualikan gitu. Tidak mutawatir seluruhnya. Nanti ungkapan saya ini bisa jadi salah, nanti perlu dikoreksi. Tapi maksudnya begitu, jadi perlu ditinjau pendapat kalau yang menyatakan bahwa qiraah sab'ah ini dari Nabi. Nanti ditinjau. Perlu ditinjau. Fa inna isnadahum krono sak temene pensanatannya qiraah sab'ah bihadil qiraati sab'ati sekelawan ikilah boro-boro qiraah sab'ah iku maujudun den temuaken fi kutubil qiraati ing dalam kitab-kitab qiraat wahia sementara utawi al-qiraah sab'ah iku naqlul wahidi anil wahidi adalah transmisinya satu orang dari satu orang. Nanti kalau kita tinjau langsung ke kitab-kitab qiraah sab'ah itu sanadnya seperti di Bukhari mu'an'an itu, jadi satu orang atau ahad kita menyebutnya di kitab-kitab qiraah itu, seperti yang ditulis Ad-Dani, Ibnul Jazari atau lain-lainnya yang lebih tua, lebih muda seperti Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani itu. Nah itu satu-satu, enggak banyak gitu nyebutkannya. Lalu As-Suyuti mengomentari ini. Qultu ngucap sapa ingsun fi dzalika nazrun lima sayati. Fi dzalika ing dalem mengkono persoalan tawaturuha anin nabi nazrun utawi tinjauan. Perlu ditinjau ulang alasannya lima sayati, lima krono keterangan sayati kang bakal tumeka apa ma. As-Suyuti menjelaskan pernyataan Az-Zarkashi bahwa memang betul perlu ditinjau. Ini nanti saya kasihkan gitu. Sementara itu wastasna lan mengecualikan Abu Syamah sapa Imam Abu Syamah seperti kama kaya dene taqaddama wis kepungkur apa mah, mengecualikan al-alfadha ing pira-pira lafat al-mukhtalafa kang den perdebataken fiha apa ing dalem alfat atau ha fiha apa ing dalem al anil qurra'i saking pira-pira imam qiraat. Tapi Abu Syamah mengecualikan beberapa hal yang dinilai tidak mutawatir dari Nabi, tapi statusnya turun di bawahnya, entah masyhur atau apa gitu ya. Tidak sampai ke dhaif, apalagi ke syadz.
Sementara wastatna lan mengecualikan juga Ibnul Hajib sapa Imam Ibnul Hajib ma ing barang maksudnya lafat kana kang ana apa ma iku mingkobilil adai saking arah ada pengucapan kalmat di kalau jenis mat wal imalatilan imalah wa takhfifil hamzatilan mentakhfifkan hamzah seperti ahad jami wa arabi itu. Kalau Abu Syamah itu beberapa lafaz, sementara Ibnul Hajib itu mengecualikan lebih jelas lagi pengucapannya. Jadi soal mat, soal imalah, dan soal takhfiful hamzah ini nggak bisa diverifikasi langsung mutawatir dari Nabi, karena nek dianggap mutawatir dari Nabi ada dugaan bahwa bacaannya itu memang persis begitu, sak ekspresine, sak dawane, mate, ketukane, kecepatane, kan kabeh iku dadine. Makanya perlu beberapa pengecualian gitu. Ya ini yang Ibnul Hajib ini mengecualikan matnya, imalahnya, dan takhfiful hamzah. Karena sulit dibayangkannya bahwa bacaan saya persis seperti Kanjeng Nabi. Yo, mungkin level persisnya itu dalam hal pengucapan saja, pengucapan huruf secara tepat. Kalau lebih dari itu sisinya itu sulit membayangkan saya. Misalkan ekspresinya, nadanya, lagunya, kondisi batinnya, itu kan tidak bisa kita niru. Mungkin sama-sama Bismillahirrahmanirrahim saya mengucapkan, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga, itu berbeda, jauh berbeda. Kadon nang Nabi la ilaha illallahnya saya sama la ilaha illallahnya Mbah Khalil Bangkalan, atau enggak usah la ilaha illallah, koma zaitunnya saya sama koma zaitunnya Mbah Khalil Bangkalan, atau enggak usah ucapan lebih rendah lagi, tulisan saya menulis koma zaitun dengan Mbah Khalil nulis koma zaitun sama di atas kertas putih, lalu disangok nonang uang diberikan pada orang, itu saja berbeda. Jadi kalau persis, wah itu sulit itu dibayangkan. Maka dari itu fihi nadhrun itu wajar. Wa qala lan ndika wairuhu sapa sak lintune Imam Ibnul Hajib al-haqqu. Nah di sini yang dimaksud wairuhu ini selain Ibnul Hajib maksudnya Az-Zarkashi, katanya komentatornya kitab Al-Itqan ini, karena dia sudah meneliti bahwa kalimat ini ada di Al-Burhan gitu. Jadi sejak awal sudah saya sampaikan itu memang agak ya sama Az-Zarkashi ini. Ya gitulah, waqala ngendika wiruhu sapa sakliyane Ibnul Hajib maksudnya Az-Zarkashi al-haqqu utawi kang bener anna aslal maddi ku sak temene pokok hukum mad wal imalatilan imalah iku mutawatirun, pokoknya secara pokok dasarnya itu mutawatir. Memang orang Arab begitu bacanya, kalau mad kalau imalah ya begitu. Nek di persisnya kabeh ya tidak bisa. Walakin takdiro, tetapi sak temene kira-kira nih iku ghairu mutawatirin, tidak mutawatir secara kira-kira. Nek secara pokok iya mutawatir. Memang Nabi ada mad, Nabi baca mad, Nabi baca imalah, pokoknya itu. Tapi kalau perkiraannya seperti yang saya sampaikan tadi, dari segi ekspresinya, lagunya, wajahnya, terus di saat apa, ya itu beda urusan, itu tidak bisa ghairu mutawatir. Jadi masalah mad sudah terjawab. Nah, di sisi mutawatirannya di mana, yang tidak mutawatir, yang tidak mutawatirnya di mana? Alasannya lil ikhtilafi, karena ada perbedaan fi kaifiyati ing dalem carane pengucapan mad lan imalah itu. Kadza kaya dene iki kala ngendika Az-Zarkashi sapa Imam Az-Zarkashi, kala ngendika malih sapa Imam Az-Zarkashi, wa amma anwa takhfifil hamzi fa kulluha mutawatirah. Jadi sudah dijawab ya. Lan ana pun utawi pira-pira maceme takhfiful hamzah fa kulluha moko iku utawi sakabehane anwa takhfifil hamzah iku mutawatiratun mutawatir.
Kalau soal takhfiful hamzah semua mutawatir. Wa qala lan ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari, la na'lamu orang ngerti kita ahadan ing swiji ing seseorang taqaddama kang disii sapa ahad Ibnul Hajib ing Ibnul Hajib ila dalika malik mengkono gagasan. Ibnul Hajib kan bilang mengecualikan itu. Jadi yang berpendapat bahwa yang dikecualikan soal mutawatir itu adalah ada almat wal imala wa takhfiful hamzah, itu Ibnul Hajib yang pertama gitu. Waqad nassa ala tawatur dzalika kulli a'immatul usuli. Tetapi waqad nassa lan teman-teman sampun ngenas sudah memutuskan ala tawatur dzalika ing dalam ing atase kemutawatiran mengkono-mengkono wacan mat imalah lan takhfiful hamzah sapa a'immatul usuli pira-pira imam al usulul fikih. Jelas ya, semua imam usul fikih itu sepakat itu mutawatir. Kal qadi Abi Bakrin supaya dene Imam Al Qadi Abi Bakar wa ghairihi lan ditune wa huwa lan utawi pernyataan ini bahwa semua mutawatir as-shawabu adalah yang tepat. Li'annahu krono sak temene sa'an idza tabata rekalane wis tetep tawaturul lafzi apa kemutawatirane lafat ya sautun suara juga termasuk teks. Kalau dalam terminologi nahwu kan al-lafzu kan sautun suara, jadi pasti disuarakan. Kalam itu ya sautun, al-lafzu itu sautun. Jadi kalau masih belum bersuara belum kalam itu. Ini nahwu. Idza sabata krono sak temene apabila kemutawatiran lafaz sudah tetap, artinya sudah disepakati sabata moko tetap tawaturu hayati adai apa kemutawatirane struktur penyampaiannya. Jadi kalau teksnya sudah mutawatir maka struktur penyampaiannya pasti mutawatir. Li'anna lafdhu krono sak temene lafaz la yakumu iku ora iso jejeg apa lafaz illa kejaba bihi kelawan ada. Kalau hanya lafaz saja tidak bisa disampaikan lo gimana? Jadi kalau lafaznya sudah mutawatir maka penyampaiannya pun pasti mutawatir. Wala yasih Quran ora sahih apa lafaz illa kejaba biwujudi kelawan ono ada. Ada itu penyampaian. Nah, oke, itu selesai. Tambih nomor 2. Sekarang at-tambihu salisu. Tapi iki iku tambih kang nomor 3. Kala ngendika Abu Syamah ta sapa Imam Abu Syamah, "Dhanna sampun nyangka kaumun sapa wiji-wiji kaum." Maksudnya ada kaum yang menduga annal qiraati ing sak temene pira-pira qiraat as-sab'a kang pitu al mawjudata kang ana al ana saiki hiya allati yaiku qiraat uridat kang den kehendaki apa allati fil hadis ing dalam hadis. Ada kaum yang menduga bahwa qiraah sab'ah ini adalah qiraah yang ada sekarang ini adalah qiraah yang dimaksud dalam hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati akhrufin. Jadi ya qiraah sab'ah itu yang ada sekarang itu ya yang dimaksud hadis itu. Padahal hadis itu jauh sebelum istilah qiraah sab'ah ini lahir. Bahwa inspirasinya ada dari hadis itu iya. Tapi kalau memastikan bahwa yang dimaksud di hadis as-sab' ala sab'ati akhrufin itu adalah qiraah sab'ah, inilah itu perlu ditinjau. Tapi ada sebagian kaum yang menduga begitu, katanya Ibnu Samah. Wa huwa lan utawi dugaan itu khilafu ijma'i ahli ilmi adalah nulayan ijma'nya atau konsensusnya para ahli ilmu qotibatan sekabehan. Jadi Imam Asy'uti sudah memaknai qiraah sab'ah itu dalam 40 versi. Dan antara lain menyatakan di situ yang paling kuat yang dimaksud memang bukan di dalam hadis itu. Qiraah sab'ah yang saat ini itu bukan sab'ati ahrufin yang ada di hadis itu. Kalau bagian mungkin iya, bagian, tapi bahwa kan tidak bisa sebagian hal yang parsial dihukumi untuk sesuatu yang universal, itu kan tidak bisa. Sab'atu ahrufin ini besar,
Kalau al-qiraah as-sab'ah yang hadir istilahnya setelah 200 tahun berikutnya itu adalah hal yang parsial, karena ada yang lebih luas dari hanya soal qiraah sab'ah. Ada yang tamsil, ada qasas, ada amr, ada nahi, itu adalah juga bisa dimasukkan sab'ati ahruf yang sampai sekarang masih misteri, belum ada yang memastikan gitu makna ala sab'ati ahrufin ini apa. Nah, kalau dibatasi pada sekedar qiraah sab'ah saja, ya ini namanya yang mengangkat kasus parsial untuk diberlakukan pada hal universal. Tidak bisa. Tapi kalau ada sesuatu yang parsial, pasti ada sesuatu yang universal. Kalau ada singa, pasti ada hewan. Kan gitu. Tapi kalau ada kalimat ada hewan, belum tentu ada singa. Sama dengan mengucapkan kalau ada qiraah sab'ah, pasti ada sab'ati ahrufin. Tapi begitu dinyatakan kalau ada sab'ati ahrufin, pasti ada qiraah sab'ah, belum tentu. Kalau menjadi bagiannya saja iya. Nah, tapi ada sebagian kaum yang menyatakan bahwa qiraah sab'ah yang sekarang ya sab'ati ahruf yang dimaksud dalam hadis itu keliru, tidak dibenarkan. Wa inna ma yadhunnu dzalika ba'du ahlil jahli. Wa iki luwih nemen. Lan angin pastine yadhunnu nyangka dzalika ing mengkono-mengkono proposisi, sebut saja begitu, bahwa qiraah sab'ah adalah yang dimaksud dalam hadis. Sapa ba'du ahlil jahli adalah sebagian bodoh, orang-orang bodoh yang menduga seperti itu, yang enggak punya ilmu. Sebagian, tidak semuanya. Tidak semua orang bodoh ngurus ini, bahkan enggak penting ngurus ini bagi orang bodoh. Penting bisa makan, selesai. Ya memang kebutuhan orang berbeda-beda, tapi jika di urusan makan belum selesai itu kan atau tidak dianggap selesai, itu kan bermasalah. Kalau sebagai manusia mestinya naik lah, bukan urusan makan saja. Ada hal yang lebih dari itu, yaitu ya otak itu tadi. Kalau makan minum kan kita sama saja, laler juga begitu, cacing juga begitu, semuanya pokoknya disebut hewan ya urusannya makan. Makanya di Quran ada afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Hal-hal yang enggak bisa dilakukan oleh sapi, tidak bisa dilakukan oleh onta, itu tidak bisa. Kalau mengingat mereka bisa, tapi berpikir enggak bisa. Ya, waqala Abul Abbas Ibnu Ammar, Imam Abul Abbas Ibnu Ammar ngendika, ini kitab An-Nashr, tidak sebutkan di sini ya, oleh komentatornya bilang begitu. Laqad fa'ala musabbi'u hadhihi sab'ati ma la yanbaghi lahu. Wah ini lah yakti kot teman-teman, fa'ala wis nglakoni musabbi'u hadhihi sab'ati, sapa tokoh sing mentujukan mempitu-pitukan qiraah sab'ah. Piye nek terjemah musabbi'u hadhihi sab'ati itu orang yang mentuju-tujukan bacaan ini, bahwa bacaan itu hanya 7 gitu, hanya 7 bacaan ini saja yang sah, lainnya enggak sah. Melakukan apa? Maing barang layam bagi kang ora pantes apa malahu kadui musabbi'u hadis sab'ah, atau lahu kadui Al-Quran. Itu telah melakukan hal itu enggak pantas sebenarnya. Wa askalalan dadi muskil al-amru apa perkara alal amati ing atase wong umum, sebab dadi muskile bi ibhamihi krana dengan mengibhamkan apa bi ibhamihi kelawan pengibhaman atau pengkaburan, pentidakjelasan si musabbi'u sab'ah ini, kulaman ing saben-saben wong, memberikan informasi yang umum tidak jelas, kulaman kepada setiap orang,
kola kang sedidik nadruhu opo ilmu neman pandangannya man mengibhamkan apa anna hadhil qiraati ing sak temene pira-pira qiraat iki hiyal madzkuratu yaiku kang den sebut fil khabaring dalam hadis walai tahulan mungkin saja musabbihu sab'ah itu idza qatasara mungkin saja musabbihu hadis sab'ah itu id krana iktasara membatasi menganggap cukup sapa musabbihu hadis sab'ah iku nakoso ngurangi sapa musabbihu hadis sab'ah anis sab'ati saking pitu auzada utawa nambahi karena boleh jadi atau kalau laitahu ini tidak saya kembalikan kepada musabbihu hadis sab'ah tapi kepada informasi malah yang bagilah itu kepada informasi itu karena boleh jadi saja bisa kurang dari 7 bisa lebih dari 7 liyuzila untuk menghilangkan asyubhata ing kekaburan informasi waqa'alan dadi ceblok dadi terjadi atau tiba terjadi maksudnya lahu kadue apa musabbihu hadis sab'ah itu aidun uga fikti sorihi ing dalem mbatesine musabbihu hadis sab'ah angkuli imamin saking saben-saben imam batasi ala rawiya ini ing atase rong rawi annahu apa sak temene musabbihu atau annahu apa sak temene sa'an gitu saja sora iku dadi man sapa wong sami akang krungu sapa man qiraata rawin sarisin ing wacaane prawi salisin kang nomor 3 wairihi masak liyane rawiya ini abtola iku batalaken sapa man ha ing iku qiraata rawin salisin ini efeknya apabila qiraah sab'ah apa namanya efeknya jika orang menyatakan bahwa qiraah sab'ah adalah qiraah yang ada di dalam hadis itu sab'ati ahrufin itu efeknya nanti ada orang awam memahami orang yang sedikit pengetahuannya bisa jadi memahami karena informasi itu pernyataan tadi itu dia memahami bahwa qiraah inilah yang dimaksud di dalam hadis itu dan selain qiraah ini itu batal akibat berikutnya dia akan beranggapan bahwa begitu sudah dibatasi pada hanya 2 rawi saja kan masing-masing qiraah sab'ah itu satu imam punya 2 rawi nah itu orang yang sudah mendengarkan informasi ini bahwa hanya qiraah sab'ah inilah yang dimaksud dalam hadis dia akibatnya ada perawi lain selain misalnya Imam Nafi punya 2 perawi nah kalau dia sudah dapat dari 2 perawi ini ada perawi lain yang punya bacaan yang berbeda dengan 2 rawinya Imam Nafi dia akan membatalkan bacaan yang ketiga ini dan itu kalau misalkan sampai ke tingkat keyakinan perawi yang ketiga ini bahwa bacaan perawi yang ketiga ini dianggap bukan Quran kalau ternyata Quran gimana nah gitu akibatnya padahal lebih dari situ nanti akan diceritakan sama Asyuyuti meskipun kita harus merujuk kepada kitab yang disampaikan oleh Asyuyuti karena memang dibatasi kalau kita lihat strukturnya qiraah sab'ah itu seperti riwayat yang sampean yang sudah saya kirimkan itu kitab yang sampean kirim saya coba baca belakangnya dan saya ketik begitu banyak itu kan di masa di tobakohnya itu kan tidak hanya 2 perawi itu seperti Imam Nafi ini di masanya Imam Nafi ada perawi yang langsung ke imamnya ada perawi yang tidak langsung ke imamnya ini kan ada tokoh-tokoh lain yang semasa dengan beliau yang berkemungkinan punya bacaan berbeda dengan 2 perawi itu kalau pendapat orang yang membatasi bahwa 7 qiraat ini
adalah yang dimaksud di dalam hadis, pendapat ini berkembang, ini sama dengan memberikan informasi yang terbatas kepada orang umum, gitulah kira-kira. Padahal waqat takunulan kadang-kadang ono hiya utawi qira'ata rawin tsalitsin hiya asyhar iku luwih masyhur wa asahhalan luwih sahih wa azharolan luwih jelas warubama lan mungkin balahu nemen-nemenaken sapa man wong layafamu kang ora faham sapa man, dia sikapnya lebih dari itu sehingga fakhotta'ah terus menyalah-nyalahkan sapa man au utawa kafaro mengkafir-kafir sapa man. Jadi orang yang enggak punya ilmunya qalla nazruhu itu akan membatalkan qira'at rawin tsalitsin. Padahal dia kadang-kadang qira'at rawin tsalitsin ini lebih masyhur, lebih sahih, lebih jelas. Karena ada informasi bahwa yang dimaksud qira'ah sab'ah ini adalah qira'ah yang termaktub dalam hadis ala sab'ati ahrufin itu, karena ada informasi ini sehingga orang awam yang mendengar itu punya gagasan atau punya sampai pada level keyakinan balagha man lam yafhami man la yafhami, keyakinan bahwa di luar bacaan 7 imam dengan masing-masing perawi dua orang itu, di luar itu berarti salah. Wah, ini bisa sampai mengkafir-kafirkan. Nah, ini bahayanya informasi yang tugasnya ulama yang begitu berat, ya antara lain ini tidak memberikan penjelasan rumit supaya orang yang umum itu tidak menduga-duga hal di luar yang diinformasikan, gitu. Menjaga itu, gitu. Memang karakteristiknya orang bodoh ya yakin, karena kalau orang cerdas ragu itu sudah gawan, dan keraguan dalam tanda kutip sama dengan kebingungan itu pada batas tertentu masih bagus, itu karena punya ruang lain, gitu, tidak mematok kebenaran ada di satu, itulah kira-kira. Wa qala lan ngendika Abu Bakar Ibnul Arabi, sapa Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, laisat hadis sab'atu muta'ayyinatan lil jawazi hatta la yajuzu ghairuha. Laisat ora ono hadis sab'atu apa pitu iki iku muta'ayyinatan dadi tertentu lil jawazi untuk hukum boleh membaca. Angka 7 ini bukan batasan kebolehan membaca, sehingga kalau itu dianggap kebatasan hatta sehingga laya juzu ora wenang wiruha opo sakliyane sab'ah. Nanti kalau itu dianggap tertentu hanya 7, yang lain tidak boleh dibaca semua, nanti bukan itu yang dimaksud. Seperti qiraati Abi Ja'farin wa Syaibata wal A'masyi, wa ini wajane Imam Abi Ja'far wa Syaibata lan Imam Syaibah wal A'masyi lan Imam A'mas wa nahwihim lan saumpamane Abi Ja'far lan sak piturute. Ini masuk qiraah asyarah. Fa innaha ulai krana sak temene orang-orang ini Abu Ja'far, Syaibah lan A'mas ini mithluhum iku padha karo sing sab'ah au fauqahu, atau bisa lebih di atasnya sab'ah, karena ada yang lebih tua dari Imam Ibnu Katsir, ada yang lebih senior lagi, ada Imam Nafi, ada yang lebih senior lagi, ada gitu ya. Di Tabaqah itu, di Tabaqah itu ada semua. Memang luas betul ini. Maka Quran yang kita baca sebagai qiraah masyhurah itu saya pribadi menerimanya sebagai mutawatirah, sudah pribadi. Tapi tidak bisa membatasi bahwa hanya itulah Al-Quran, gitu. Jadi banyak, selama tidak, kaidahnya sudah disampaikan, wafaqal ahadal mushaf, wafaqal arabiyyah, dan tidak termasuk syadz, itu sudah cukup, kan kaidahnya sudah dikasih itu, gitu. Titik wa kadzalan kaya dene iki kala sapa kala ngendika sapa wairu wahidin, ora mung siji, minhum setengah saking ora mung siji kuwi makiun sapa imam minhum utawi imam Maki
wa Abul Ala ilan Imam Abul Ala Al-Hamadani wa akharulan olan imam-imam litu min a'immatil qurra'i saking pira-pira imam qiraat. Dia yang menyatakan seperti ini, seperti Abu Bakar Ibnul Arabi ini tidak hanya satu. Ada Imam Maki, ada Imam Abul Ala Al-Hamadani dan lain-lain. Jadi banyaklah pendukungnya Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan pendapat Abu Bakar Ibnul Arabi ini sama dengan Abul Abbas Ibnu Ammar yang di atas itu. Wa qala Abu Hayyan, wa qala ngendika sapa Imam Abul Hayyan, laisa fi kitab Ibnu Mujahidin wa man tabi'ahu minal qira'atil masyhurati illa an-nazrul yasiru. Laisa ora ono jare Imam Abu Hayyan fi kitab Ibnu Mujahidin ing dalam kitab Imam Ibnu Mujahid wa man lan imam, maksudnya orang, maksudnya imam, tabi'a kang derek sapa manhu ing Ibnu Mujahid minal qiraati saking pira-pira qiraat al masyhurati kang masyhur illa kejaba an nazru apa barang didik al yasiru kang didik. Hanya sedikit itu yang ada di yang masyhur itu, hanya sedikit. Yang masyhur hanya sedikit, artinya penyebutan versi qiraat itu di kitabnya Ibnu Mujahid itu hanya sedikit gitu. Kalau informasi yang lain lebih banyak dari itu, banyak gitu. Enggak hanya satu gitu ya. Artinya di luar kitabnya Ibnu Mujahid dan yang selevel beliau itu ada yang lain, versi yang lain, bukan hanya di kitabnya Ibnu Mujahid saja gitu. Kalau di Ibnu Mujahid hanya sedikit memang. Fahadha Abu Amrin Ibnul Ala ishtara anhu, fahadha moko utawi iki, contohnya maksudnya iku Abu Amrin, Imam Abu Amr Ibnul Ala iku ishtahara wis masyhur anhu saking Abu Amrin Ibnul Ala sapa sab'ata asyara rawiyan 17 rawi. Abu Amr Ibnul Ala ini 17 perawi. Sementara yang kita tahu di qiraah sab'ah itu kan dua-dua itu. Imam Nafi' 2, Imam Waras sama Susi gitu. Yang Ibnu Katsir 2. Siapa namanya? Lupa saya. Ya itu pokoknya kan dua-dua semua. Sementara ini ada satu imam qiraat 17 perawinya. Summa mangko nulis sakon nyebutaken sapa Imam Abu Hayyan kok sapa Imam Abu Hayyan perawi sapa Abu Amr sing summa mangko nulis sako itu menggiring sapa Imam Abu Amr menggiring jeneng-jeneng asma'ahum ing pira-pira jenenge sab'ata asyara ini insyaallah mestinya tutup kurung ini mestinya ini. Jadi tutup kurung summa sako ini sampai rawiyan ini, atau perkataannya Abu Hayyan ini sampai di rawiyan gitu. Summa mongko nulis sakong giring sapa Imam Abu Hayyan asma'ahu ing pira-pira jenenge prawine Abu Amr Ibnul Ala waktu sorolan ngalap cekap sapa Abu Hayyan fi kitab waktu soro ini fa'ilnya siapa ini? Ini kalau melihat syakul kalamnya insyaallah waktu siro dan dianggap cekap dicukupkan fi kitab Ibnu Mujahidin yang dalam kitab Ibnu Mujahid apa alal Yazidi ing atase Imam Al Yazidi. Jadi Imam Abu Hayyan ini setelah mengatakan Ibnu Mujahid itu hanya sedikit itulah qiraah masyhur yang dari Ibnu Mujahid itu perawinya hanya sedikit, bacaannya itu hanya sedikit orangnya yang disebutkan. Sementara Abu Amr Ibnul Ala itu yang masyhur dari Abu Amr Ibnul Ala itu bukan hanya dua orang perawi tapi malah 17 perawi
Terus kemudian Abu Hayyan menyampaikan nama-namanya. Sementara di dalam kitabnya Ibnu Mujahid itu hanya dibatasi pada Al-Yazidi saja. Itu padahal wastahara sudah masyhur anil Yazidi saking Imam Al-Yazidi asyratu anfusin sopo 10 piro-piro wong, ada 10 perawi pada, bukan hanya Al-Yazidi saja. Fakaifa, nah ini lagi Imam Abu Hayyan lagi, fakaifa maka bagaimanakah yuktasoru dibatasi ala Susi wa Duri apa ing atase Imam As-Susi wa Duri. Ini sampean rujuk lagi ke kitab qiraah sab'ahnya. Ini perawinya Imam Abu Amr ini namanya As-Susi sama Ad-Duri. Kok bisa dibatasi pada 2 orang itu? Padahal banyak. Alasannya di sini malah disampaikan agak keras ini. Walaisa padahal orang lahu maiku kadui Ad-Duri karo As-Susi maziyatun opo keutamaan ala wairihi ma ing atase sakliyane Imam Susi lan Duri. Li'an alasannya li'annal jami'a krana sak temene kabeh sakliyane As-Susi lan Ad-Duri iku mustarikuna sama atau ikut terlibat fitdobti ing dalam kedobitan wal itqani lan kekuatan hafal. Jadi kekuatan hafalnya dobet itu kepastian mungkin ya, di kepastian hafalan akurat gitu, wal itqani lan penguatan, wal istiraki lan kesamaan fil akhdhi ing dalem njupuk wacaan Al-Qur'an. Jadi kok bisa yang terkenal As-Susi sama Ad-Duri saja gitu, padahal lebih dari itu mestinya. Kala ngendika sapa Imam Abu Hayyan wala arifu lihada sababan illa ma qudiya min naqsil ilmi. Nih dugaannya. Jadi Asyuti mungkin bilang begitu, tapi karena sudah ada orang lain yang menyatakan itu, Abu Hayyan, ya Imam Abu Hayyan saja yang ngomong, bukan aku ya kan. Sebut saja begitulah. Kala ngendika sapa Imam Abu Hayyan wala arifu orang ngerti sapa ingsun lihata kadhe perkara iki nyapa kok dibatasi gurnang Imam Susi kanggo Imam Duri tok sababan ing sebab. Saya ini tidak tahu sebabnya illa kejaba maing barang kudia kang den putusaken atau sudah dikodok, sudah ditakdirkan di sana, bahasanya takdir, sudah diputuskan apa ma min naksil ilmi, maknya itu adalah naksil ilmi, kurangnya ilmu. Yaitu sebabnya kenapa kok hanya dibatasi pada 2 orang itu menurut Imam Abu Hayyan. Selanjutnya faqala lan ketika Makiyun sapa Imam Maki man dhanna anna qira'ata haula'il qurra'i kana fi'in wa 'asimin yal ahrufus sab'atu allati fil hadits faqad walita walatan 'azima. Man utawi sapa ae wong dhanna kang nyangka sapa man anna qira'ata haula'il qurra'i ing sak temene wacane ikilah pira-pira imam qiraat kaya dene kana fi'in Imam Nafi'. Kasus politiknya saya enggak tahu. Kalau Anda punya informasi itu wah bagus saya kira. Kalau bisa cari informasi apa yang terjadi di seputar kodifikasi atau pembukuan qiraatus sab'ah, mungkin akan lebih banyak informasinya nanti. Kok bisa hanya ada 7 itu? Kana fi'un qayatini Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim hiyal ahrufu bi nikabura-bura huruf as-sab'atu kang pitu. Misalnya kalau ahruf ini biasanya as-sab'u karena harfun, enggak bener nih, harfun itu mudzakkar, jadi al-ahrufus sab'atu apa iku pira-pira huruf as-sab'u kang pitu allati kang fil hadisi ing jero hadis. Sapa wong sing nyangka nek wacaane imam-imam qiraat ini adalah bacaan 7 yang dimaksud dalam ahrufus sab'ah, al-ahruf as-sab'ah yang ada di dalam hadis, maka faqad ghalata, teman-teman wis keliru sapa man ghalatan atau melakukan kekeliruan sapa man ghalatan kelawan kekeliruan aziman kang
nemen gedene. Kala ngendika sapa Imam Maki wa yalzamu min hadza wa yalzamu lan lazim min hadza saking menika ungkapan annama apa sak temene barang kharaja kang metu atau di luar apa mah angkiraati aula isabati saking kira asabah mimma iku setengah saking barang. Iya benar, nanti dibadali saja. Mimma setengah saking barang tetep sahabat kang tetep apa ma'anil a'immati saking pira-pira imam wairihim saliyane asabah wa wafaqalan cocok apa ma khatal mushaf ing khati mushaf. Lah ini badalnya. Jadi wa yalzamu min hadza lan tetep min hadza saking iki anna apa sak temene kan gitu. Maka dibadali anna ma kharaja itu dibadali apa Allah yakuna yen ta ora ono. Oh, sorry saya ulang lagi. Bener, bukan dibadali khobarnya. Saya ulang lagi bacaannya biar jelas. Wa yalzamulan dadi lazim min hadza saking kesimpulan menika premisnya itu orang yang menduga bahwa bacaan qiraah sab'ah, bacaannya qiraah imam yang 7 itu adalah yang dimaksud dalam hadis. Berdasarkan hal itu lazim opo annama sak temene barang kharaja kang metu apa ma an qiraati haula'i. Khobarnya belum Mas. Saking qiraahnya 7 orang itu manya itu mimma saking barang tabata kang tetep apa ma anil aimati saking pira-pira imam wairihim saliyane sabah wa faqalan cocok apa ma sabata khatal mushaf ing khati mushaf iku alla yakuna yen ta ora ana apa ma kharaja iku Qur'anan Qur'an. Jadi kalau ada orang beranggapan seperti tadi dan itu dianggap benar, maka selain dari 7 imam, 7 bacaan imam itu bukan Quran dong. Nah kalau ada kesimpulan seperti itu, wahadalan utawi kesimpulan semacam itu walatun adalah kekeliruan azimun kang gede. Fa innal ladzina krana sak temene wong-wong sonnafu kang menyusun sapa alladzina al-qiraati ing pira-pira qiraat minal a'immati saking pira-pira imam al-mutaqaddimina yang dahulu yang klasik ka Abi Ubaidin seperti Imam Abi Ubaid Al-Qasim ibni Salam wa Abi Hatim dan Imam Abi Hatim As-Sajastani wa Abi Ja'farin At-Tabari lan Imam Abi Ja'far At-Tabari wa Ismail lan Imam Ismail Al-Qadi qad dzakaru iku teman-teman wis nyebutaken sapa alladzina sunna fil qiraat adha'afa ulai ing tikel tinekeli wong-wong iki tikel tinikele maksudnya berlipat-lipat lagi orangnya, lebih banyak dari itu gitu. Orang yang menyusun kitab-kitab qiraat itu seperti Abi Ubaid Abul Qasim, Abi Hatim As-Sajastani, Abi Ja'far At-Tabari itu lebih dari 7 orang itu, bahkan perawinya lebih dari 2 orang yang sudah dirumuskan oleh As-Satibi. As-Satibi 22 memang. Nafi' 2, Abu Amr 2, Ibnu Katsir 2, siapa lagi, Imam Hamzah 2, Imam Asim 2, Imam Nafi' 2. Jadi 22 semua perawinya. Nah sementara orang-orang ini nyebut lebih dari itu. Wa kana lan ono annasu sapa manungsa ala ra'sil mi'ina pada kepala 2 abad, maksudnya di tahun 200-an, di awal tahun 200-an Hijriah bil Basrah di Basrah iku ala qiraati Abi Amrin wa Yaqubah iku ing atase qiraahnya Abi Amr wa Yaqub. Jadi di Basrah itu orang-orang waktu itu didominasi oleh qiraahnya Abi Amr dan Imam Yaqub. Dan ini enggak tercatat 300 apa Imam Yaqub itu. Wabil Kufati sementara masyarakat Kufah yang ada di Kufah iku ala qiraati Hamzata wa Asimin ing tetap ing atase qiraah Imam Hamzah dan Imam Hasim. Itu Kufah. Kalau di Syam wa bisyamilan ing dalam dan di negeri Syam iku ala qiraati Ibnu Amirin qiraahnya Imam Ibnu Amir. Ini masuk Sab'ah maksudnya, Imam Yaqub tidak masuk. Wa bi Makkah sementara di Mekah ala qiraati Ibnu Katsirin iku tetap ing atase qiraah Ibnu Katsir. Wa bil Madinah lan di Madinah iku ala qiraati Nafi ing atase qiraah Imam Nafi di Madinah.
wastamarru lan terus berlangsung sapa wong-wong sapa annas iku ala dzalika ing atase mengkono pada abad itu 200 Hijriah ke sini 200 Hijriah lah, sejak tahun 200 Hijriah itu kalau ditambah 600 berarti tahun 800 Masehi kira-kira kadeke kan sakmono kira-kira aku ndak ro. Falamma kana ala ra'si salasati mi'ati falamma mongko semangsane kana ono falamma mongko semangsane kana ono apa mongso ngono engka ono wae di zaman iku ala ra'si salasati mi'ati ing atase 300 maksudnya tahun 300 Hijriah asbatan netepaken sapa Imam Ibnu Mujahid Ismail Al-Kisai ing jeneng Al-Kisai diganti. Lah ini menarik kalau diketahui latar belakangnya. Wa hadzafalan membuang sapa Imam Ibnu Mujahid Yaqub ing jeneng Yaqub. Imam Al-Kisai dimasukkan sebagai perawi sementara Yaqub enggak dimasukkan. Entah alasan apa, tapi yang jelas kita harus punya husnudzon gitu. Tidak mungkin punya kayak Ibnu Mas'ud itulah. Jadi saya tetaplah punya husnudzon bahwa upaya-upaya itu kalau tujuannya buruk jelas tidak, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu jelas. Saya kira gitu. Jadi ini peristiwanya apa kira-kira yang terjadi waktu itu? Kala ngendika sapa masih Imam Maki ini Imam Maki kala ngendika sapa Imam Maki wasababulan utawi sebab filik disori ing dalam nyengalap cekap atau mencukupkan ala sabaati ing atase pitu. Ini ada yang mencoba berhusnudzon dan mendamaikan perbedaan ini. Ama'an nafi aimatil qura'i ing dalam sartane atau padahal sak temene fi aimatil qura'i iku ing dalem pira-pira imam qura' man utawi wong wa kang utawi man ajallu iku luwih gedhe minhum saking imam sab'ah apane qadrun kadarnya kualitasnya wa mithluhum lan utawi saumpamane kira asab aktsar iku luwih akeh min adadi saking jumlahe sab'ah itu. Jadi yang seperti mereka itu bahkan ada yang lebih banyak gitu. Sebabnya itu belum. Sebabnya apa? Kok hanya dicukupkan hanya 7 imam saja? Padahal di antara para imam itu ada yang lebih berkompeten, dugaannya ada yang lebih berkompeten dan lebih banyak jumlahnya. Kalau yang selevel dengan 7 imam itu lebih banyak, tapi mengapa 7 imam ini yang mengemuka gitu? Sebabnya adalah anna ruwata satemene pira-pira prawi anil aimati saking pira-pira imam kanu iku ana sapa ruwat kathiron jiddan akeh temen. Falamma mongko semangsane taqasarat dadi terbatas alhimamu apa pira-pira himmah semangat untuk mencari ilmu. Jadi semakin menurun iki nek dikabeh-kabehno iki gak tekan wong-wong iki. Saya kira ini berarti ini persoalan mekanisme penyajian satu ilmu. Jadi karena dilihat itu minat kok agak menurun, maka problem lebih disederhanakan. Iktasaru, maka mencukupkan sopo pororwat itu mimma sangking barang, maksudnya bacaan yuwafiku kang mencocoki apa makhattal mushafi ing tulisane mushaf. Alama ing atase barang mengalap cekap iku alama ing atase barang maksudnya qiraah yashulu kang gampang hifzuhu apa ngapal lima watam dhabitulan dadi tertentu terkriteriakan apa al qiraatu qiraah bihi kelawan ma fanadharu moko ningali sapa para ruwat itu tadi para rawi itu ilaman maring wong ishtahara kang masyhur sapa man bisikoti kelawan kredibilitas wal imamati lan keimaman wa tulil umri lan dawane umur fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraat
maksudnya intens di bidang itu, tidak merembet ke fikih, tidak, memang intens di situ gitu. Wal ittifaqilan wa mufakatan alal akhdi ing atase njubukan husangking man. Fa afrodu sehingga afrodu menyendiri-nyendirikan sapa ruwat mingkul limisrin saking saben-saben kutha imaman ing satu imam wahid dan kang siji. Nah, ini alasannya agak rutut ini. Kenapa kok jadi terbatas? Termasuk tadi itu Imam Ibnu Mujahid yang membuang nama Yakub dan mengganti nama Imam Al-Kisai tadi. Walam yatrukulan boten ninggalaken sapa ruwat ma'adzalika ing dalem mengkono penyeleksian naklama ing mentransmisikan barang atau menukil barang atau meriwayatkan barang, maksudnya qiraat kana kang ono alaihi iku ing atase ma'al immatu soal aimmatu sapa pira-pira imam wa iruha ulai sak liyane imam-imam kang pitu minal maniku minal qiraati saking pira-pira qiraat. Tapi mereka tetap enggak meninggalkan, jane masih ada, sudah bukti-bukti tulisan itu masih ada. Walalan uga ora ninggalni al qiraata ing qiraah bihi kelawan iku makana alaihil a'immah. Contone ka qiraati Yaqub kaya dene bihi kelawan makana alaihil a'immah. Contone ka qiraati Yaqub kaya dene qiraah Imam Yaqub wa Abi Ja'far lan Imam Abi Ja'far wa Syaibah lan Imam Syaibah wa ghairim lan liyane. Kala ngendika sapa Imam Maki, masih Imam Maki, panjang sekali. Nah, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Moga-moga tetap diparingi ridho, dinaungi rahmat, lan angsal pitulungan ing dalam nopo mawon aktivitasnya. Moga-moga apa sing wis diwaca dadi ilmu kang manfaat. Matur nuwun sing akeh, ngapuraku sing akeh, nek ana klera-klerune maca. Nek ana benere nggih jelas merga Gusti Allah ingkang nuntun, nek wonten klirune ya merga aku sing ngantuk. Wis matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Qala wa qad sannafa Ibnu Jubairin al-Makki wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqalati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.